Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 24 Maret 2025. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 17 ayat 1-2, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan." Bapak Ibu Saudara, mencuri pada dasarnya adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan kita tahu mencuri adalah pelanggaran yang patut dihukum. Jika pencurian terhadap sesama manusia saja harus diberi hukuman, terlebih lagi pencurian terhadap Allah. Memang apa yang dapat kita curi dari Allah? Dalam bacaan hari ini, yaitu Imamat pasal 17, Tuhan memberi dua larangan yang sangat keras. Larangan pertama adalah orang Israel tidak boleh mempersembahkan kurban di luar kemah pertemuan. Imamat pasal 17 ayat 3-4. Tujuannya jelas, untuk memusatkan penyembahan mereka hanya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati, dan menjauhi perzinahan rohani dengan berhala. Hal ini sejalan dengan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3. Larangan yang kedua yang sama kerasnya adalah orang Israel tidak boleh memakan darah. Ayatnya yang ke-10. Alasannya jelas, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Bila seseorang makan darah, ia sesungguhnya menelan nyawa makhluk itu. Pelanggaran terhadap kedua larangan tersebut mendapatkan ancaman hukuman mati, ayat 4 dan 10. Kita tentu tergoda untuk bertanya, mengapa hukumannya demikian keras? Bapak Ibu Saudara, melalui kedua larangan itu, Allah menekankan apa yang menjadi haknya. Hanya Dia yang berkuasa untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat melakukannya. Maka, Dialah yang layak mendapatkan segala hormat, pujian, dan penyembahan kita. Pernahkah kita mengambil sesuatu untuk kenikmatan kita sendiri yang sebenarnya merupakan hak Tuhan? Beberapa dari umat Tuhan menelan persepuluhan yang sesungguhnya merupakan hak dari Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 8. Memang besar godaan untuk menahan sebagian dari apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Namun jika Tuhan telah melarang sesuatu dengan tegas, mengapa masih ada pikiran untuk melakukannya? Bapak Ibu Saudara, berikanlah kepada Tuhan apa yang merupakan haknya. Dari persepuluhan, doa, waktu teduh sampai kesetiaan, harapan dan kepercayaan, marilah kita mengkhususkan seluruhnya untuk Tuhan saja. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa, melawat, dan mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami ini adalah umat Tuhan. Kami diciptakan, kami ditebus, kami dibenarkan di dalam Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau tetap membimbing dan menyertai kami. Kami mohon ampun Tuhan jika seringkali hidup kami tidak seturut dengan kebenaran-Mu. Seringkali kami seolah-olah mengambil haknya Tuhan. Seringkali kami kemudian berusaha untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri kami sendiri dan tidak mengkhususkan diri kami untuk kemudian menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa kami harus memberikan apa yang seharusnya kami berikan sebagai umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus murnikan hati kami, kuduskan kami terus, bimbing kami terus, supaya semakin hari kami semakin hidup setia
dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami rindu kami boleh mempersembahkan tubuh dan hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat, kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami sekali lagi sepanjang hari ini, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Disyukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.